terasa sekarang kita telah berada di penghujung tahun. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Dan telah 3 bulan channel Generasi Pembaharu Bangsa menemani saudara sekalian. Kiranya tahun baru yang akan datang menjadi tahun kelimpahan, tahun kemenangan, dan juga tahun sukacita bagi saudara sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan renungan akhir tahun. Saya yakin bahwa renungan ini akan membantu saudara untuk memiliki persiapan yang baik menyongsong tahun baru yang sebentar lagi tiba. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share link video ini ke banyak orang, sehingga lebih banyak orang yang mendapat berkat dari firman Tuhan yang kami beritakan. Bagi yang sudah subscribe, saudara juga dapat memberikan komentar di kolom komentar. Bila saudara ingin melihat video-video kami yang lain, saudara dapat mengklik link video yang kami tempatkan di kolom deskripsi. Kita telah berada di penghujung tahun, dan sebentar lagi kita akan segera memasuki tahun baru. Ada banyak pengalaman yang telah kita lalui sepanjang tahun yang lalu. Dan tentu saja kita berharap agar kehidupan kita tahun yang akan datang akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu ada baiknya kita melakukan 3 hal berikut ini di penghujung tahun ini sebagai persiapan untuk memasuki tahun yang baru ini. Yaitu yang pertama, baiklah kita melakukan evaluasi hidup setiap hari. Dengan melakukan evaluasi hidup, sebenarnya sekaligus kita sedang mengintrospeksi diri kita sendiri. Introspeksi diri akan menolong kita untuk merenungkan kembali tentang keadaan hidup kita sepanjang tahun lalu yang telah kita lalui. Banyak orang mengabaikan akan pentingnya melakukan evaluasi hidup. Sebenarnya dengan mengadakan evaluasi hidup, kita akan dapat mengetahui baik itu kelemahan atau kekurangan kita pada waktu yang lalu, serta kita dapat belajar dari pengalaman itu untuk berbenah diri. Musa misalnya dalam doanya kepada Allah berkata demikian, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Kalimat menghitung hari-hari kami sedemikian itu berbicara tentang mengevaluasi hidup atau introspeksi diri. Sebagai akibatnya, Musa mengatakan bahwa kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Karena ketika kita mengevaluasi diri, pada dasarnya kita dapat belajar begitu banyak kebenaran rohani yang indah di dalamnya. Jika kita memperhatikan perjalanan hidup bangsa Israel, kita mengetahui bahwa ada kalanya mereka melakukan kesalahan sehingga Allah menghukum mereka. Ada kalanya juga mereka mengalami pertolongan Tuhan dan berkat Allah ketika mereka benar-benar bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi dengan mengingat kembali setiap peristiwa yang mereka alami dari pengalaman di waktu yang lalu bersama Tuhan, pasti mereka dapat memahami apa yang patut dan yang tidak patut mereka lakukan. Demikianlah kita dapat melakukan evaluasi hidup sehingga kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu supaya akhirnya kita menjadi semakin bijaksana dalam kehidupan ini. Evaluasi hidup tidak hanya dapat kita lakukan secara pribadi, karena kadangkala Allah seringkali mengevaluasi atau mengoreksi hidup kita melalui firman-Nya dan juga melalui orang lain. Daud pernah berkata, "Selidikilah hatiku dan batinku yang Allah," sebagaimana dicatat dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Tentu yang dimaksud oleh Daud adalah agar Allah menggunakan firman-Nya untuk mengoreksi kehidupannya setiap hari.
Karena firman Tuhan itu diumpamakan seperti cermin yang dapat dengan jelas menunjukkan bagian-bagian mana dalam kehidupan kita yang perlu dibenahi dan dipulihkan. Karena itu, kita harus membaca Alkitab secara rutin agar firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga melaluinya kita dapat melihat dengan jelas bidang-bidang mana di dalam kehidupan kita yang harus diperbaiki atau dibenahi. Dengan demikian kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Ada kalanya Allah juga bisa memakai orang lain untuk mengoreksi kehidupan kita. Dan kita harus memiliki kerendahan hati, tidak mengeraskan hati dan tidak berusaha membela diri apabila orang lain mengoreksi kehidupan kita. Ingatlah kisah Saul pada waktu ia dikoreksi oleh Nabi Samuel karena telah tidak taat melakukan firman Tuhan. Saul tidak bersegera bertobat, malahan ia berusaha untuk membenarkan ketidaktaatannya. Ia begitu gengsi dan merasa harga dirinya sebagai seorang raja terancam pada waktu Samuel mengoreksinya. Akibatnya Allah menyesal telah menjadikan dia raja, dan akhirnya jabatan raja itu dicopot darinya dan diberikan kepada Daud. Kisah itu tercatat di dalam 1 Samuel pasal 15. Berbeda halnya dengan Daud yang segera mengakui kesalahannya dan bertobat pada waktu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk mengoreksi kehidupannya setelah ia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Sekalipun Allah tetap mendisiplin Daud, tetapi Daud mendapatkan pengampunan. Ia tidak berusaha mempertahankan harga dirinya sebagai seorang raja, karena ia lebih suka mencari perkenanan Allah daripada hormat manusia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa mengevaluasi hidup kita lakukan adalah dengan tujuan untuk mencari perkenanan Tuhan atas hidup kita. Dan dengan mengevaluasi hidup, kita dapat dengan bersegera bertobat apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengevaluasi hidup. Yang kedua yang kita lakukan adalah memperbaharui komitmen setiap hari. Banyak orang yang telah mengevaluasi hidup mereka, namun tetap tidak mengalami perubahan dan kemajuan karena mereka tidak mempunyai komitmen atau tekad untuk memperbaiki diri. Karena mereka tidak mempunyai tekad untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi melebihi waktu-waktu yang lalu. Kehidupan mereka setiap hari mengalir begitu saja, tanpa lagi memiliki suatu hasrat untuk mengalami kemajuan yang lebih baik. Mereka sudah cukup puas dengan keadaan mereka sekarang, sehingga tidak terpikirkan lagi oleh mereka apa yang mesti dilakukan agar ada perbaikan dan kemajuan baik dalam kehidupan rohaninya maupun dalam bidang-bidang lain di dalam kehidupannya. Orang yang demikian pada dasarnya telah berhenti mengalami kemajuan. Mereka tidak lagi terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang ingin Allah lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka benar-benar puas dengan hanya membangun kehidupannya di atas sukses masa lalu. Dalam ayat yang ke-11 dari Mazmur 119, kita dapat membaca komitmen yang dibuat oleh Daud untuk memperbaiki dirinya ke depan dengan selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Hal itu terbukti dari pernyataannya yang berkata demikian, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu," atau firman Tuhan, "supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau." Demikian jugalah halnya dengan kita. Kita harus membuat komitmen untuk berubah dan menjadi lebih baik. Baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, baik juga untuk pekerjaan, atau bahkan juga termasuk pelayanan yang sedang kita jalankan sekarang ini. Karena komitmen ini akan memotivasi kita untuk benar-benar mewujudkannya. Orang yang tidak mempunyai komitmen akan cenderung menjadi lemah dan putus asa ketika menghadapi berbagai macam tantangan dalam pelayanan. Berbeda halnya dengan orang yang mempunyai komitmen. Mereka justru semakin terpacu ketika melihat tantangan sehingga mereka dapat mengatasinya dengan baik.
Kehidupan Onesiforus menunjukkan kepada kita betapa pentingnya komitmen itu, yaitu komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan, komitmen untuk tetap percaya pada firman Tuhan, dan komitmen untuk semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan. Komitmen Onesiforus itu tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Nama Onesiforus sebenarnya tidak sering disebutkan di dalam Alkitab. Hanya pernah dicatat sebanyak 2 kali. Namun komitmennya kepada Tuhan sangat luar biasa. Pada waktu itu, orang-orang percaya di Asia Kecil dan termasuk orang-orang percaya di kota Efesus di mana Onesiforus itu hidup dan melayani, orang-orang percaya di sana sedang mengalami kemerosotan iman. Mereka tawar hati karena banyaknya kesulitan hidup dan beratnya penganiayaan yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengenal Allah, lalu Allah mengizinkan mereka menderita dan dianiaya. Akhirnya banyak orang menjadi kecil hati, mereka mundur berubah setia. Banyak yang meninggalkan pelayanan, tetapi Onesiforus dan keluarganya tidak terpengaruh. Mereka tidak goyah oleh situasi dan berhasil tampil sebagai pemenang. Sebagai hasilnya, Onesiforus tetap dapat menjadi berkat yang besar bagi saudara seimannya. Dan dialah yang dipakai oleh Tuhan untuk juga memberikan semangat kepada Rasul Paulus yang pada waktu itu sedang ada di dalam penjara di Roma. Banyak orang yang takut untuk mengunjungi Paulus di penjara pada waktu itu. Tetapi Onesiforus tidak. Ia datang jauh-jauh dari Efesus ke kota Roma hanya untuk mengunjungi Paulus di dalam penjara supaya ia dapat menguatkan, menghibur, dan mendorong Paulus untuk terus memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan Paulus sendiri mengakui bahwa oleh kehadiran dan pelayanan yang diberikan oleh Onesiforus itulah akhirnya ia menjadi kuat dan kembali memiliki semangat dan disegarkan secara rohani untuk dia tetap maju dan terus memberitakan firman Tuhan. Karena itu hendaklah kita sama seperti Onesiforus yang sekalipun mengalami banyak pergumulan, kesulitan, dan penganiayaan, namun tetap memiliki komitmen untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Itulah yang kedua. Jadi kita ulangi bahwa yang pertama, supaya kita bisa mengalami kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru, yang pertama kita mengevaluasi hidup, yang kedua kita membuat komitmen baru, dan yang ketiga kita membuat perencanaan. Langkah selanjutnya yang kita harus lakukan untuk meraih keberhasilan adalah membuat perencanaan. Membuat perencanaan merupakan perkara penting bagi setiap orang tanpa terkecuali. Perencanaan itu penting bukan saja dalam dunia kerja, bukan saja dalam studi, bukan saja dalam urusan rumah tangga atau keluarga, tetapi juga termasuk di dalam pelayanan. Perencanaan menolong kita membuat pertimbangan yang matang sebelum kita melakukan sesuatu. Perencanaan itu bisa kita buat untuk jangka pendek, jangka menengah, atau juga untuk jangka panjang. Setelah itu tentu kita juga tidak boleh lupa untuk melibatkan Allah di dalamnya, karena Allah lah yang menjadi sumber keberhasilan kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Schuller pernah berkata, "If you fail to plan, you plan to fail." Artinya, jika kita gagal membuat suatu rencana yang baik, maka pada dasarnya kita telah merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Karena itu Robert Schuller mendorong orang-orang Kristen untuk membuat perencanaan di dalam hidup mereka dengan penuh iman. Beberapa contoh perencanaan sederhana yang dapat kita lakukan untuk tahun depan, misalnya di bidang rohani. Misalnya kita buat perencanaan begini, mulai tanggal 1 Januari tahun 2022, saya akan melakukan saat teduh 20 menit setiap hari. Di mana 10 menit dalam saat teduh itu saya pakai berdoa, 10 menit untuk membaca satu pasal Alkitab.
Dan saat teduh itu akan saya lakukan setiap jam 5 pagi misalnya. Atau misalnya di bidang kesehatan, kita buat rencana seperti misalnya mulai tanggal 1 Januari tahun 2022 saya akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan olahraga 1 jam setiap hari, apakah pagi hari atau sore harinya. Lalu kemudian misalnya kita bisa tambahkan ada rencana di bidang keuangan, misalnya sepanjang tahun 2022 saya akan menabung minimal 1 juta rupiah setiap bulannya dari penghasilan yang saya terima. Dan kemudian kalau kita mau, kita juga bisa tambahkan di bidang keluarga. Rencananya misalnya kita buat seperti ini. Sepanjang tahun 2022 saya akan meningkatkan kebersamaan dengan keluarga dengan mengadakan mesbah doa keluarga 1 kali 1 minggu, mengikuti ibadah gereja bersama, dan mengadakan acara keluarga paling tidak 1 kali dalam 1 bulan. Dan setelah kita membuat rencana tersebut, jangan lupa libatkan Tuhan di dalamnya dengan meminta campur tangannya supaya rencana-rencana kita berhasil. Amin. Jangan lupa saksikan terus video-video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.